Kalau saya ke sini lebih condong masalah perumahan. Oke, ini yang Tuh. saya mau juga tanyakan ini Pak Jenderal. Saya melihatnya begini, Mas. Ini kalau program 3 juta rumah itu bisa berhasil. Luar biasa. Era Jokowi 10 tahun. Dari 2014 sampai 2024. FLPP menghasilkan berapa? Ini kan Pak Jenderal, Pak Tumio kan aktif di KPP gitu kan. Salah satu programnya ya memang merumahkan prajurit. Ya. Tadi saya dengar juga ada ide rumah gratis gitu kan. Kan programnya Pak Prabowo kan 3 juta rumah. Betul. Saya pengen tahu pandangan Pak Tumio nih. 1 juta di perkotaan ya, kemudian 1 juta di pesisir, 1 juta di pedesaan Ya. per tahun ya. Gimana Pak Jenderal lihatnya? Kalau saya melihatnya begini, Mas. Ini kalau program 3 juta rumah itu bisa berhasil. Luar biasa. Karena kalau kita melihat presiden sebelumnya, waktu Bu Mega dulu ada program 1 juta rumah. Waktu SBY program 1000 tower. Era Jokowi kembali program 1 juta rumah. Tapi prakteknya kan, sebagai contoh, untuk program merumahkan rakyat, kan pernah dengar FLPP. FLPP ya. Ternyata FLPP itu syaratnya punya pekerjaan tetap. Kemudian masih dengan bunga, walaupun bunganya 5%. Iya. Ya namanya orang KPR kan nggak ada yang nggak tambah bunga. Dulu LPP itu pertama bunganya 7,5%. Terus saya sering komentar juga, ini menggunakan dana pemerintah kok bunganya tinggi. Akhirnya 5%. Iya. Karena ini pun belum bisa memenuhi, karena kalau kita buka atau browsing era Jokowi 10 tahun dari 2014 sampai 2024, FLPP menghasilkan berapa? Hanya sekitar 1.200.000 loh. Berarti per tahunnya hanya sekitar 100.000 rumah. Ada itu datanya itu. Saya kan selalu melihat data. Itu pun kuotanya juga terakhir kemarin nggak cukup kan? Kemarin itu tahun 2024 kalau nggak salah, alokasi APBN untuk FLP itu sekitar 22 triliun. Itu untuk sekitar 200-an ribu rumah. Nah sekarang ini tahun 2025 Pak Prabowo ternyata punya program 3 juta. Namun dananya katanya dari luar. Dan kemarin yang udah ditandatangani kan 1 juta rumah dari seorang pengusaha dari Qatar. Ini juga saya belum tahu teknisnya gimana. Iya. Tapi kalau di benak saya berarti pengusaha Qatar itu menghibahkan untuk 1 juta rumah uang kira-kira. Ya nggak mungkin kan nggak dapat uang. Iya. Nah kemudian dari 1 juta rumah itu siapa yang kerjakan? Pasti pengembang. Nah nanti kalau sebetulnya kalau KPR itu yang terlibat kan pertama para konsumen rumah yang akan KPR. Kedua adalah bank penyalur kredit. Yang ketiga adalah pengembang. 3 ini sebenarnya kuncinya. Nah nanti begitu program 1 juta rumah yang katanya gratis, tapi masih juga menurut saya adalah melibatkan pengembang. Terus bank gimana? Bank bisa juga. Mungkin uangnya itu ditaruh di bank, bank disalurkan. Jadi yang menikmati adalah konsumen masyarakat. Rumah tadi singgung. Tapi pakai bunga atau enggak? Mestinya karena ini hibah dari sana enggak, betul-betul gratis bisa. Namun ya tentunya tidak melepas pengembang dan bank. Nah pengembang kalau digratiskan enggak, yang penting pengembang itu kan bikin rumah dibeli oleh pemerintah gitu loh. Oleh pemerintah dikasihkan rakyat bisa. Kalau saya itu
ide saya itu adalah para prajurit TNI Polri dan PNS karena dia udah nyimpen uang per bulan, uang dia. Makanya saya bilang misal beli rumah gratis bisa, buktinya saya tahun 90 rumah harga 13 juta. Misal waktu itu Asabri penuh aja 13 juta. Begitu saya pensiun terima 17 juta, ya udah kurangi 13, tinggal 54 juta. Ini menurut pemikiran saya mestinya bisa. Karena yang tadi tidak semua prajurit itu pensiun bareng. Ya, yang pensiun dikasih. Makanya saya bilang pengalaman di Singapura juga begitu. Kalau di Singapura bukan begitu pensiun, tapi begitu berumah tangga dikasih rumah. Si prajurit atau tentara Singapura itu karena tiap bulannya juga sudah stok. Kalau saya dulu mengalami, selain dipotong oleh Asabri, saya ngangsur pakai uang saya sendiri juga. Itu kan lebih bagus kalau dikelola, tapi dengan catatan Asabri, Paspen, BPJS Tenagakerja mau berbuat. Tapi kalau pikiran beliau-beliau, memang kalau konsepnya yang Pak Tumio bilang sih memungkinkan untuk rumah gratisnya. Ini kemarin ini kan muncul sedikit persepsi nih. Kan, kalau dibilangin rumah gratis, akhirnya masyarakat yang tadinya mau beli rumah yang dijual sama developer itu malah menunda, malah ada yang nggak jadi beli karena antar dulu nanti ada rumah gratis nih. Ini kan juga akhirnya salah juga. Pengembang bilang, wah iya nggak bisa jual rumah saya nih. Mestinya tidak demikian. Harusnya gitu ya. Ya, aku mau jual rumah dulu, tapi yang membeli pemerintah. Iya. Jadi gratis itu mungkin gitu kan, dengan tadi dukungan tadi ya. Apalagi dari luar udah support juga. Betul. Ya kan? Ini bisa, tapi yang bangun tetap pengembang. Nggak mungkin. Mekanismenya tetap ke bank atau perbankan sama pengembang ya. Memang pertanyaan Dimas tadi katanya 1 juta kota, 1 kota pesisir, 1 juta pedesaan. Itu mungkin masih teori lah. Teori ya. Kalau di pedesaan itu kan rata-rata orang desa itu kan punya rumah, punya tanah. Iya. Gede-gede lagi. Bentuknya, tentunya yang dibantu itu yang betul-betul yang tidak mampu lah. Iya. Kalau menurut saya begitu. Mungkin renovasi masih mungkin di desa ya. Cuma teknisnya bagaimana? Seperti yang dilakukan LPRI. Punya anggota yang rumahnya udah kayak mau ambruk, kita renovasi. Ya tentunya juga kami juga akan mengusulkan nanti untuk rumah gratis itu dalam arti veteran pun juga harus diperhatikan. Karena masih banyak yang belum punya rumah. Iya betul, makanya backlog ada. Kalau menurut bukan laporan ya dari Perumahan sendiri, masih ada 12,5 juta backlog. Berarti masih butuh banyak orang yang nggak punya rumah. Padahal rumah itu setiap tahun pasti ada kebutuhan baru bagi yang berkeluarga. Makanya pola Singapura itu bagus sekali menurut saya. Begitu berumah tangga kasih, berumah tangga kasih. Jadi tidak double potongan. Kalau sekarang ini kan prajurit itu tiap bulan masih potong 10%. Kalau punya rumah pada ini kembali rumah gratis. Kalau prajurit masih mungkin. Ya. Terus kalau contoh yang Singapura juga masih mungkin. Iya. Tapi kalau veteran kan dia tidak ada lagi yang bisa nabung juga udah enggak. Ya. Tapi itu lebih ke sosial ya. Betul. Gratisnya. Seperti kalau untuk LPRI ya dianggap seperti rakyat biasa yang akan dikasih rumah gratis itu. Kalau menurut saya demikian. Karena pada prinsipnya LPRI ini sudah tidak ada potongan, tapi khusus loh kesehatan masih dipotong sekarang. Iya, saya pensiun itu masih potong 2% untuk BPJS kesehatan masih ya. Ya, kalau saya lihat, maaf nih ini pandangan saya, BPJS kesehatan sudah dinikmati. Ada kan yang berobat gratis, operasi apapun gratis, udah. Tapi kalau BPJS tenaga kerja BPJS tenaga kerja itu kalau pensiun baru dikasih, kalau meninggal dikasih. Itu makanya sekarang kalau kita lihat di annual reportnya BPJS tenaga kerja ada 700 miliar triliun. Bayangin. Berarti kan uang ini
Tambah terus terus. kayak bola salju. Nah, kalau kaitkan dengan perpanjangan usia pensiun gimana tuh? Lebih panjang lagi? Ya nggak masalah, tapi berkurangan tetap. Maksud saya untuk menerima uang pensiun itu lebih banyak lagi. lebih panjang dong. Makanya menurut saya para pengambil kebijakan di Asabri, Taspen, Samudera itu dia apa ya? Untuk memikirkan. Jadi bicara lagi 3 juta rumah itu menurut Pak Tumio sebagai pemerhati perumahan juga nih, Ya. itu muluk atau mungkin bisa diwujudkan? Kalau menurut saya, karena ini kan hasil kerja Pak Presiden, bisa diwujudkan. Bisa ya. Dan sebetulnya banyak sih negara-negara yang pengen membantu orang dan nggak perlu. Oh, tanpa ada interest seperti apapun. sebagai jurnalis, kan banyak NGO yang dapat dukungan dari. Yang penting ada bukti digunakan untuk apa. Dan juga ada digunakan untuk membantu orang nggak ada. Sebagai contoh dari Qatar itu mungkin begitu. Iya. Jadi ternyata masih ada manusia yang perlu bantu. Saya kira di sana ya minta aja pertanggung jawab. Tapi kan pasti mereka minta interest juga, sesuatu lah kan kepentingan juga. Ya kalau saya itu namanya orang yang sudah berlebih, maksudnya sudah nggak menginginkan. Kecuali kalau kerjanya sama itu ada interest. Ya. Namun kalau sifatnya ini merupakan hibah, maksudnya tidak. Kalau menurut saya begitu. Namun kita kan belum tahu persis. Cuma masih apa benar ini gratis, apa benar ini 3 juta. Era Jokowi 10 tahun cuma 1.200.000 berapa itu dari FLPP, Padahal targetnya 1 juta setahun. Memang setahun. Nah ini 8 ya faktanya 100.000 10 tahun cuma sekitar 12 juta terwujud. 12 juta. Jadi proyek era Mega juga nggak capai sih. Persis waktu Pak SBY 1000 tower juga. Dan itu malah di tengah jalan di stop ya. Sekarang ini menurut saya luar biasa kalau bisa terwujud 3 juta dalam setahun. Waduh, luar biasa. Mungkin kalau ini bisa terwujud, Pak Presiden mungkin juga cari mana lagi yang mau. Tapi maksud saya hitungan Pak Tumio 3 juta ini mungkin nggak? Kalau menurut saya kalau memang ada hibah dari Qatar mungkin. Kalau dari APBN aja? Kalau APBN ya itu. FLPP kan cuma berapa? Iya, oke. Kalau APBN kan FLPP. Iya. Nah, misal ide saya tidak bisa gratis, FLPP itu khusus bukan untuk TNI Polri dan PNS. Karena TNI Polri kan punya tabungan. Nah itu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan. Jadi untuk PNS, TNI, Polri bisa memanfaatkan Asabri, Taspen, dan BPJS Tenaga Kerja. Paling enggak seperti yang pernah dilakukan oleh ABRI, memberikan pinjaman uang muka tanpa bunga. Itu yang pernah terjadi. Waktu saya ketua YKPP, akhirnya saya sosialisasikan. Silahkan ngambil rumah, nggak usah mikirin uang muka. Uang muka udah dari YKPP. Itu sukses. Karena masalah sebentar sekarang mah uang muka ya. Ya, pada umumnya kan uang muka. Nah kalau di TNI Polri tinggal ngangsur per bulan, gitu. Dan era saya pun ngangsur pertama itu udah dari YKPP. Cuma masalahnya ternyata setelah ada kan sebelum KPR itu kan bank pasti ngadakan apa istilahnya BI checking gitu loh. Ya. Punya utang apa tidak, ternyata juga banyak para presiden yang punya utang untuk beli TV, kulkas, bahkan untuk kredit motor, sehingga sisa uangnya tinggi. Namun waktu itu bisa 13.000 loh per tahun, 813.000. Anggap aja 1 juta dapat 13.000. Kalau ada 4 juta kan berarti misalnya 13.000 kali 4. Namun apa yang terjadi? Karena masalah rumah menjadi kendala, masing-masing angkatan membuat lagi namanya TWP. Sekarang itu ya? Masalah sekarang itu. Nah, waktu saya di Angkatan Udara khususnya, di sana juga ada
TWP. Di sana juga ada meng-KPR kan. Waktu itu bunganya 6%. Padahal FLPP sudah 5%. Saya sampaikan ke Kasau, Pak, FLPP aja bunganya 6%. Kenapa Angkatan Udara bunganya LPP 5%? Kenapa Angkatan Udara 6%? Akhirnya oleh Pak Hadi 3%. Namun sampai sekarang saya juga tidak mengikuti karena sudah pensiun lama. Tapi masalah perumahan menurut saya, Dimas, itu pemerintah sama itu tadi seperti aspek nasabi itu mau memikirkan tidak sulit, apalagi ada hubungan yang 3 juta itu. Mestinya itu bisa terwujud, tapi ya bisa gratis selama hubungan 3 juta dari Qatar maupun itu betul-betul bukan suatu pinjaman, bukan suatu itu. Iya. Pak Jenderal, kalau Tapera gimana Pak Tumio lihat? Nah, ini Tapera ini kalau saya lihat kan sampai sekarang katanya TNI Polri juga menjadi peserta Tapera. Yang jadi pertanyaan, TNI Polri kan udah dipotong 10% termasuk PNS. Nah sekarang katanya untuk Tapera 3%. Ini memang menurut saya, dan apalagi pola Tapera itu hanya melanjutkan FLPP juga. Atau mungkin kalau memang pola Pak Presiden itu menjadi kesalahan, ya bisa saja. Tapi ada 2 kali potongan. Ya, selama ini gitu. Mudah-mudahan ke depan kalau Pak Presiden bisa seperti itu, nggak ada potongan-potongan lagi untuk memenuhi kebutuhan itu bisa. Padahal bisa gratis. Iya. Kalau untuk TNI, Polri, PNS menurut saya bisa karena dia per tahun sudah, per bulan sudah. Khusus itu ya. Ya. Khusus angkatan dan itu Polri. Bisa. Ya. Tapi nggak masyarakat biasa. Jadi kalau menurut saya programnya Pak Prabowo khusus untuk rakyat yang benar-benar tidak punya penghasilan tetap itu perlu diutamakan. Tapi kalau TNI, Polri bisa memanfaatkan Taspen, Asabri maupun itu pandangan saya, teori saya. Dan nyatanya Singapura bisa melakukan. Setiap yang berkeluarga langsung dikasih apartemen. Itu saya. Itu masyarakat umum atau TNI? Enggak, kalau di sana ya yang pegawai pemerintah, tentara dan polisi. Iya itu ya. Bisa seperti itu. Bukan masyarakat umum. Nah, masyarakat umum rata-rata kalau orang Singapura udah kaya-kaya. Iya. Itu beda sama kita. Nah kalau mau diterapkan seperti ini paling tidak yaitu PNS TNI Polri itu bisa punya rumah gratis. Tergantung goodwill dari pemerintah gitu. Pemerintah betul-betul nyiapkan pada rakyat MBR yang betul-betul kesulitan. Nah, Pak Jenderal ini kan ada anomali nih kalau kita lihat ya. Backlog masih tinggi katanya kan bikin 3 juta rumah gitu kan. Jadi menurut saya uang yang ada miliknya para pengiur atau peserta diputarlah. Sejak awal saya itu memang tertarik dengan kesejahteraan untuk rumah khusus untuk prajurit ya. Untuk prajurit.